الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Baik, semoga yang membaca maupun yang mendengarkan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini kita berjumpa kembali tentunya dalam dakwah keliling edisi syukur. Dan saat ini kita sedang berada di Masjid Hidayatullah, tepatnya di Desa Teluk Payo, Kabupaten Banyuasin II. Dan alhamdulillah hari ini sudah bersama-sama kita hadir rombongan Majelis Taklim 9 Permata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul hari ini dengan sehat walafiat dan juga nikmat iman yang masih melekat di dada. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pemirsa dakwah keliling TVRI yang di rumah dan juga rombongan majelis taklim yang hadir pada hari ini, kita cek dulu semangatnya, karena hari ini rombongan jamaahnya luar biasa banyak sekali sampai keluar-luar juga. Pilihan jilbabnya pun warna-warni, ada yang kuning, hijau, ungu, kuning pun ada kuning polos, ada kuning polkadot. Luar biasa. Padahal ini dari satu majelis taklim Bu ya? Atau beda-beda? Oh beda-beda, selain dari majelis taklim 9 Permata, dari mana lagi? Majelis taklim mana lagi Bu? Semua, tadi ngapu jawabnya beda. Siapa mana kena ibu nih? Beda desa, beda desa. Dari desa mana saja selain Teluk Payo? Muara Sungsang, yang mana saja? Assalamualaikum. Wah luar biasa. Yang mana lagi? Desa mana lagi? Karanganyar, assalamualaikum. Jawab Bu salamnya, jangan berdada Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Desa mana lagi? Saka 3, Seri 3. Mana rombongannya? Assalamualaikum. Dan tuan rumah Desa Teluk Payo, assalamualaikum. Luar biasa. Dan juga di luar masih banyak sekali jamaah-jamaah kita tentunya. Dan pemirsa dakwah keliling TVRI, hari ini kita akan membahas terkait tema kita, yaitu syukur. Untuk itu akan segera kita hadirkan Ustadz kita kepada Ustadz Muhammad Yunus Kapno, kami undang ke depan. Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Item-item hari ini temanya Ustadz. Tidak panas Ustadz? Tidak panas, luar biasa. Padahal berkeringat di sini Ustadz. Ustadz, tema kita hari ini terkait syukur. Nah ini menjadi penting sekali karena memang momen hari ini, apalagi pasca pandemi, mungkin kita perlu diperingatkan kembali untuk pentingnya bersyukur Ustadz. Benar gak Ustadz? Karena syukur itu sungguhnya kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah maka Allah pun juga mengatakan bahwa ketika umatnya bersyukur maka akan ditambah lagi nikmatnya. Ini siapa yang sudah merasa bersyukur hari ini, angkat tangannya. Oh luar biasa. Ini perlu kita bahas juga karena mengingat syukur ini salah satu kunci untuk hidup bahagia. Benar. Jadi kalau nak tahu cara hidup bahagia, salah satunya adalah dengan banyak-banyak bersyukur. Benar nggak Ustadz? Nah daripada kita berlama-lama lagi, langsung saja kita akan membahas tema kita hari ini terkait syukur. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal mustami'un al-kiram wa ya ayyuhal mustami'un al-mahbubun. Ayahanda, ibunda, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menggolongkan kita sebagai hamba yang mulia,
bahagia, selamat bukan hanya di dunia tapi insya Allah lebih-lebih di akhirat kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana hari ini, sudah bahagia? Sudah bersyukur? Ya, alhamdulillah. Jadi keadaan itu tidak akan pernah membuat kita bahagia. Jika ada orang yang mengukur kebahagiaannya dengan keadaan, maka orang itu selamanya tidak akan pernah bahagia. Kalau kelapa murah, murah terus, lalu kelapa mahal buat orang bahagia, berarti saat kelapa murah dia tidak bahagia. Kalau pinang murah, lalu pinang itu yang membuat dia bahagia, jadi pas pinang murah dia tidak bahagia. Jadi Bapak Ibu, kebahagiaan itu yang sesungguhnya adalah syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah janjikan itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La azidannakum, yang Allah tambah itu bukan, halo? Masih ingat? Yang Allah tambah itu bukan fisik. Yang Allah tambah itu bukan materi. Ibu punya HP 1, lalu bersyukur tiba-tiba jadi 2. Tidak. Ibu sudah punya motor 2, lalu ibu bersyukur tiba-tiba jadi 2 motornya. Tidak. Tapi yang Allah tambah itu la azidannakum, Allah tambah rasanya. Allah tambah rasanya. Jika rasa sudah ada, insya Allah bahagia tuh manusia. Nyambung? Insya bahagia tuh manusia. Kenapa Bapak Ibu kita tuh harus terus saling mengingatkan tentang syukur? Karena kita manusia ini selalu terjebak. Kita ini punya sifat, karakter dasarnya manusia itu alladzi ya'uddul masaib wa yansa ni'ma rabbih. Manusia itu banyak menghitung kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, lalu menghitung kehendak yang tidak tercapai, kemudian lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Halo? Hari ini ibu mungkin tidak punya uang lebih, tapi punya uang untuk belanja. Yang ibu inginkan pengennya ada uang, beli ini, beli baju, beli jilbab, beli dan lain sebagainya. Padahal kita bisa makan, kita bisa duduk, kita bisa melihat, itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda, ibunda, pada dasarnya semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di sekitar kita, dan apapun yang terjadi terhadap diri kita, yang kita miliki adalah nikmat. Nikmat, tapi nikmat itu akan hilang. Nikmat itu akan hilang ketika kita tidak bersyukur. Maka hari ini Yunus mengajak kepada diri pribadi, juga mengajak kepada semuanya, ayo kita bersyukur kepada Allah. Yunus bukan ahli syukur, Bapak Ibu semuanya juga bukan ahli syukur, tapi kita adalah orang-orang yang sedang berusaha untuk bersyukur. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi ahli syukur di mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan mengenal akhlak Nabi? Bagaimana kita akan tahu tentang Nabi, cerita Nabi, mengikuti akhlak Nabi? Karena jelas Nabi Muhammad adalah manusia terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita tidak akan bisa mencontoh Nabi jika dari awal kita tidak bersyukur. Karena semuanya, kalau orang tidak bersyukur itu pandangannya akan gelap, pikirannya akan ruwet, hatinya akan sumpek. Maka bagaimana dia akan melihat kebaikan? Bagaimana dia akan merasakan kebaikan? Karena dia tidak bersyukur. Nyambung? Nyambung tidak ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Jadi yang Allah tambah rasa. Jadi fisik tidak menentukan. Rumah besar belum tentu penghuninya bahagia. Rumah besar belum tentu di dalamnya semuanya hanya penuh dengan senyuman. Rumah kecil juga belum tentu di dalamnya hanya ada tangisan. Tidak, tergantung rasanya. Nyambung. Ibu, kalau kita tidak bersyukur semuanya akan ruwet, semuanya akan sumpah. Yang gemuk akan terasa sempit, yang kurus akan terasa longgar, yang tinggi akan numbur, yang pendek tidak akan sampai. Yang putih akan gelap, yang putih silau, yang hitam akan gelap. Selamanya akan jadi masalah, semuanya akan jadi masalah. Jadi yang penting itu adalah bersyukur. Kalau kita terus menerima, bersyukur, insya Allah Allah akan datangkan kelegahan, kelegowoan. Insya. Apa itu isyrahus sudur? Berlapang dada.
berlapang dada. Orang yang berlapang dada insya Allah bahagia. Siapa orang yang berlapang dada? Orang yang bersyukur, menerima segala bentuk pemberian Allah terhadap dirinya. Walaupun tidak sesuai dengan keinginannya. Ia meyakini bahwa apapun yang terjadi terhadap dirinya, itulah yang terbaik bagi Allah. Alhamdulillah. Wala in kafartum. Hati-hati, hati-hati. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak bersyukur, kufur, kafaro, menutup-nutupi, seolah-olah hidup kita ini celaka terus, seolah-olah hidup kita ini tidak pernah nikmat, seolah-olah hidup kita ini tidak pernah merasakan nikmat dari Allah. Hati-hati. Kafar, kufur, menutup-nutupi. Kalau ngomong, tidak pernah enak. Kalau ditanya, tidak pernah enak. Yang keluar di bibirnya hanya mengeluh, 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 mengeluh. Cilaka aku ya, lo kak mak bicara rugi. Dia lesa di pereng. Alena mani bawang. Ucap celada saya macar ma ya truk mapakku. Halo. Nyambung? Insya Allah. Jadi selalu mengeluh bibirnya, mengeluh. Bagaimana kabarnya ibu? Mulai dia wang ya Allah. Sekarang semuanya mahal, kelapa murah, pinang murah. Suami tidur terus. Nyambung? Insya Allah. Ustadz, kalau boleh tahu apa tadi yang disampaikan Ustadz? Aku penasaran Ustadz, ngapa ibu-ibunya ketawa kata Ustadz? Makirek-kirek kak ya. Tak ngerti Ustadz. Yunus itu biasanya kalau ceramah di saudara Yunus keluarga Yunus bahasa Bugis. Oh alah. Jadi mau bahasa Palembang agak kaku, bahasa Indonesia kebiasaannya bahasa Bugis. Oke, kita akan tayang di TVRI Sulawesi. Enggak, kita di TVRI Sumatera Selatan Ustadz. Jadi kami yang ngerti ibu-ibu di sini saja Ustadz. Mungkin juga orang-orang Bugis yang nonton juga paham, tapi saya nggak paham Ustadz. Oke, baik ibu-ibu sekalian dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita akan lanjutkan tausiahnya sesaat lagi. Tetap di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Masya Allah. Masih semangat ibu-ibu? Masih bersyukur? Alhamdulillah. Ibu-ibu tadi Ustadz Yunus juga menyampaikan bahwa ada tipe-tipe orang Ustadznya yang memang kufur nikmat. Kalau ditanya Cak Saro sepanjangan, aduh masalahnya Ustadz. Ditanya ini lagi buntu, ditanya ini lagi kate duit, ditanya ini lagi dak kate. Ini fenomena yang seperti ini ujungnya kemana Ustadz? Apakah akan menjadi kerugian besar di dunia dan di akhirat atau bagaimana hasilnya? Silakan Ustadz. Jadi kalau kita tidak bersyukur, kita bukan hanya rugi di dunia, akan rugi di akhirat. Jelas kok. Ittaqu yawman turja'una fihi ilallah. Kata Allah dalam Al-Quran, bersiap-siap, hati-hati. Teruslah bersiapkan diri. Akan datang hari di mana engkau akan dikembalikan kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Nah, bagaimana kita mau mati dalam keadaan baik, husnul khatimah, jika hati dalam keadaan tidak nyaman, jika pikiran sedang gundal, kita tidak menerima apapun pemberian Allah, kita menyalahkan diri, menyalahkan orang tua, menyalahkan suami, bahkan sampai menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, baru mau mati enak. Jadi ruginya bukan hanya di dunia, ruginya di akhirat. Pagi susah, malam susah, sore susah, subuhnya mati. Baru mau mati husnul khotimah, tidak bisa. Husnul khotimah harus dijemput dengan menerima alhamdulillah, menerima keberadaan Allah alhamdulillah. Kalau susah mikirkan badan, ya Allah badanku kenapa gemuk begini? Enaknya si anu kalau pakai baju pantas, aku apa sayap di mana-mana tuh. Kalau bercermin mulai hidungnya disusahkan, ini hidung apa kutil? Ya Allah. Susah terus, paginya mati. Maka kalau mau bahagia dunia dan akhirat, teruslah bersyukur. Alhamdulillah. Insya. Hati-hati ibu, bapak. Azab Allah yang pedih itu bukan rumah kebakaran loh, masih ingat? Bukan suami nikah lagi, bukan. Bukan tidak bisa beli baju, bukan. Karena kita sudah punya baju sebenarnya. Tapi azab Allah yang pedih ketika Allah sudah cabut rasa nikmat di hati. Tidak nikmat lagi. Rumah besar terasa kecil. Anak banyak tapi tidak membahagiakan buat kita. Semua sudah dicabut oleh Allah. Tidak ada rasa nikmat lagi. Yang ada tuh jengkel, marah. Matanya merah, mukanya masam, dagunya bertingkat, gigirnya monyong. Kalau ngomong, tadi katanya mau ikut sunnah Nabi. Bagaimana mau ikut sunnah Nabi? Hati sumpek, pikirannya ruwet. Kalau ngomong ya Allah. Bagaimana ibu cara ngomongnya? Bagaimana? Orang kalau tidak bersyukur, mukanya tidak enak dilihat. Dan kalau ngomong la ilaha illallah seperti petir. Bagaimana seperti petir? Ya itu, mak minta duit. Jajan terus, mending kalau pintar sekolah. Dek buatkan kopi, marah lagi itu. Tuh, bentak suami lah, bentak tetangga. Kerugiannya bukan hanya di akhirat. Di dunia pun sudah rugi orang yang tidak bersyukur. Semua orang tidak akan mendekat. Dia akan jadi banyak musuh. Tidak nyaman orang di dekatnya. Bahkan tetangga pun bisa jadi musuh. Kenapa? Orang yang tidak bersyukur itu akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk. Karena orang yang bersyukur itu hiasan. Nabi Muhammad saat ayat tentang perhiasan itu turun, ada sahabat yang berani bertanya, ya Rasulullah ayyul mal nattakhis. Perhiasan apa ya Rasulullah yang paling indah, yang bisa dibawa menghadap kepada Allah? Apa kata Nabi Muhammad? Qalban syakirun, hati yang bersyukur. Nah kalau orang hatinya bersyukur akan bahagia terlihat. Orang pun memandangnya bahagia, orang di dekatnya nyaman. Kenapa? Karena ia sebuah perhiasan enak dipandang dan enak dilihat. Nyambung. Insya Allah orang merindukan kita kalau kita bawa perhiasan yang paling indah. Masih ingat bajunya kuning-kuning, cincinnya banyak, kalungnya banyak, emasnya banyak, sepatunya juga mengkilat, tidak hitam seperti baju Yunus hari ini. Ada kuning-kuning di sini. Payat-payatnya di mana semuanya serba kuning, tapi dia tidak bawa hati yang bersyukur. Enak enggak dilihat? Enggak akan enak. Dia pakainya banyak serba mengkilat, tapi tadi kalau ngomong enggak enak, kalau memandang pun enggak enak. Orang enggak takut mendekat. Ini kerugian di dunia. Kerugian di dunia bagi orang yang tidak bersyukur. Ia tidak akan bahagia. Halo? Ia tidak akan bahagia. Siap jadi hamba yang bersyukur?
Siap jadi hamba yang bersyukur? Kata Allah dalam Al-Quran, tapi ibu, bapak, qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Makanya kita harus saling ingatkan terus ini. Harus ingatkan terus tentang syukur. Karena cuma sedikit dari hamba Allah yang mau bersyukur. Insya Allah sedikit itu kita semuanya. Amin. Pak Camat, Pak Kades, TVRI, semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya ahli syukur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Yunus sampaikan bagaimana kita mau melihat akhlak Nabi, ikut akhlak Nabi jika kita tidak bersyukur. Jadi konsep dasarnya syukur dulu, bahagiakan diri dulu, legowokan diri dulu. Yuk, ciri bahagia bagaimana? Senyum dulu. Yuk, orang Arab kalau dia mengucapkan Alhamdulillah tersenyum. Karena itu bentuk ungkapan rasa syukurnya, bahagianya. Ayo ibu semuanya, mumpung masuk. Ya, 1, 2, 3. Belum, masih kelihatan kelapa murah ya. 1, 2, 3. Ada yang senyum, ada yang jengkel, ada yang manoko-noko ya. Masya Allah, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini. Halo? Ciri orang bersyukur bagaimana? Ciri orang bersyukur bagaimana? Tadi pertama senyum. Kedua, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Ia akan, misal ibu naik motor, masih ingat? Ibu naik motor nih. Naik motor, ketemu jalan yang jelek. Mulai kita marah-marah, orang yang tidak bersyukur tuh gitu ya. Weh ya Allah, mana nih Pak Kades? Mana nih Pak Camat? Apa nih jalan jelek begini? Tuh. Nanti dia ketemu jalan jelek itu 2 kilo. Dia berutuan terus. Dia marah terus. Tapi dia lupa. Bisa nyetir motor. Mata bisa melihat mana yang jelek jalannya, mana yang bagus. Ya, nafasnya masih berdetak, masih keluar masuk dengan baik. Kemudian jantungnya masih berdetak dengan rapinya, mengalirkan darah dari ujung rambut sampai ujung kuku. Itu nikmat besar. Nikmat. Tapi kita manusia ini lupa. Nah, ciri-ciri orang yang bersyukur insya Allah menerima segala sesuatu apapun yang terjadi terhadap dirinya. Tidak menyalahkan siapapun. Alhamdulillah. Siap Ibu? Nih, Nabi Muhammad itu kalau sujud lama ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang maksum? Orang yang terjaga dari perbuatan dosa. Orang yang sudah dijamin masuk surga. Tapi kenapa kalau sholat masih lama? Kalau sujud masih lama? Ini redaksi bahasa Yunus. Apa kata Nabi Muhammad? Apakah tidak boleh saya juga bersyukur kepada Allah? Tuh, Nabi Muhammad saja bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita yang belum terjamin sama sekali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, kita tidak ada yang bersyukur. Kita tidak ada yang ahli syukur. Tapi paling tidak kita punya usaha. Amin. Amin. Ciri-ciri orang yang bersyukur berikutnya, dia punya usaha. Ada riyadhah, latihan terus untuk jadi hamba yang bahagia. Mau marah, tidak jadi marah. Sedang jengkel, tidak jadi jengkel. Mau memfitnah, tidak jadi memfitnah karena bersyukur. Alhamdulillah, mulut ini Allah kasih bukan untuk ngomongi wong. Tuh. Alhamdulillah. Ibu, apa sih penyebabnya kita tidak bisa bersyukur? Jelas. Ada aduwika nafsuka allati baina janbaika. Apa itu? Musuh kita itu loh yang buat kita susah bersyukur. Siapa musuh kita selain setan? Ada kendaraan yang kuat. Nafsu allazi baina janbaika, yang ada di antara kedua sisi kita. Itu yang membuat kita tidak bersyukur. Susah. Karena tidak pernah cukup. Halo? Tidak pernah cukup. Sudah punya baju merah, pengen warna. Halo? Sudah punya baju merah, pengen warna kuning. Sudah punya kuning, pengen. Sudah punya hijau, sudah pengen pink. Sudah punya warna pink, pengen hitam. Jadi kalau orang ditanya, Ma, Bu, Bude, Bibi, Fuang, besok mau ke pengantin enggak? Kalau jawabannya enggak. Kenapa? Enggak punya baju. Berarti sedang tidak bersyukur. Padahal saat itu dia sedang pakai baju. Halo? Hati-hati. Nafsu yang membuat kita tidak akan pernah cukup.
Hati-hati. Ibu bapak, nafsu itulah yang membesarkan materi. Membesarkan materi. Coba lihat orang yang sudah punya sawah 2 lembar mau ditambah jadi 3 lembar. Orang yang sudah punya kebun kelapa 2 lembar mau ditambah 3 lembar. Orang yang sudah punya kalung 1 suku mau ditambah 2. Yang sudah punya 3 suku mau ditambah 4 suku. Yang sudah punya induk sama kalung di sini kayak ini mau ditambah sebesar batok. Lalu itu buat bahagia? Tidak, fisik materi tidak akan pernah buat bahagia. Karena manusia itu punya konsep dasar, sifat dasar. Tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Rumah sudah punya 2 tingkat, besarkan lagi. Rumah sudah 12 kali 12, oh tambah lagi. Mau dibuat teras lah, mau dibuat inilah, mau dibuat itulah. Terus kapan cukupnya? Kapan cukupnya? Nyambung. Itu nafsu. Maka kalau kita mampu melawan hawa nafsu, insya Allah kitalah orang yang bersyukur. Ada 2, alhamdulillah. Tapi biasa yang banyak bajunya nih ibu-ibu ya. Ibu punya enggak rumah bajunya? Hanya. Kalau bapak biasanya dikit baju muslimnya, paling 3 ya. Hitam, putih, warna. Yang hitam sudah hampir putih, yang putih sudah hampir hitam. Bajunya bapak, kalau bajunya ibu coba buka lemarinya ya. Apalagi jilbab, kalau mau dituruti nafsu itu ibu, jilbab itu tidak akan pernah habis-habisnya. Apalagi dalaman jilbab ada yang miring, ada yang nonjol, ada yang nandu. Tidak akan pernah cukup. Itu nafsu. Punya 3 sebenarnya sudah cukup. Tapi kita ini nafsu. Ada yarnen ambil, ada bayar trip kelapa ambil, ada bayar tiap bulan ambil. Itu nafsu. Hati-hati. Halo. Insya Allah. Siap jadi orang yang bersyukur? Siap? Insya Allah orang yang bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana ciri orang yang bersyukur lagi? Nah, pulang nanti ke rumah, buka lemari, baju yang sudah setahun tidak dipakai masih disimpan. Ada itu di karung di pojok rumah, ada. Di kardus juga ada itu, di bawah tangga ada. Sudah bingung mau dibawa kemana, buka cari yang bagus-bagus. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Ustadz, mengenai topik bersyukur ini memang gak ada habisnya Ustadz ya, karena memang menjadi poin penting ketika kita sebagai umat manusia tanpa rasa syukur pasti hampa Ustadz. Seperti yang Ustadz bilang tadi bahwa segalanya yang kita punya tidak akan punya arti apa-apa karena tidak ada rasa syukur dalam hatinya. Semoga kita yang hadir di sini semuanya selalu dilimpahkan Allah rasa syukur dalam hatinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa yang di rumah dan juga majelis taklim yang hadir pada hari ini, kita akan jeda sesaat lagi dan kita akan lanjutkan tetap di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain.
Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah luar biasa. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Yang di luar masih semangat? Masih. Bapak-bapak masih semangat? Adik-adiknya masih semangat? Luar biasa. Hari ini Ustadz luar biasa majelis taklim yang hadir dan juga warga-warga yang hadir luar biasa banyak sekali. Dan juga memang Ustadz sudah ngincir Ustadz salah satu telok di bagian depan. Telok di bagian depan. Penceramah itu tidak pernah mengharapkan telur. Masya Allah. Tapi panitia harus tahu diri. ya mas, jangan yang dicucuk di itu Ustadz ya, lain dewek Ustadz ya. Iya. Yang dicucuk cepat basi biasanya. Jadi unjuk yang tergantung. Baik, Ustadz kita hari ini masih membahas tema kita terkait syukur. Lalu sebagai tauladan utama kita Rasulullah SAW, adakah yang bisa kita tiru salah satunya? Selain karena memang mungkin kita tidak bisa mengikuti 100% karena memang lain porsinya. Ustadz ya, beliau sebagai Rasulnya Allah, kita sebagai umat manusia yang masih begitu banyak kurangnya. Namun kira-kira apa yang bisa kita tiru 100% dari Rasulullah dari cara bersyukurnya? Silakan Ustadz. Jadi begini Ibu Bapak, Nabi Muhammad itu jelas manusia pilihan, kekasih Allah, panutan kita semua. Muhammadun basyarun, lakin lakal basyar. Wahuwa kaliyakuti bainal hajar. Manusia itu, Nabi Muhammad itu manusia, sama seperti kita. Tapi Nabi Muhammad itu manusia luar biasa. Seperti mutiara di antara bebatuan. Kaliyakuti bainal hajar. Seperti mutiara yang di antara bebatuan. Itu Nabi Muhammad. Kita tidak akan pernah mampu ikut cara Nabi secara utuh. Tidak akan pernah mampu. Tapi sebagai umat Nabi Muhammad yang terbaik, paling tidak di sini saja. Di hati ada tekad. Ada tekad untuk memperbaiki diri. Manusia kalau sudah punya usaha untuk memperbaiki diri, siapa contohnya untuk memperbaiki diri? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara Nabi bersyukur? Itu tadi Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu selalu merasa cukup. Hidupnya tidak berlebihan. Ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Secukupnya, tidak berlebihan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibu Bapak, ini penyebab nih. Jadi pernah sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, berikan kami keselamatan. Apa yang bisa membuat kami selamat?" Apa kata Nabi Muhammad? Amsik alaika lisanak. Kekang lidahmu. Ini paling tidak. Kita contoh Nabi Muhammad sebagai ciri orang yang bersyukur. Kita mampu mengekang lidah. Halo. Mampu mengekang. Nabi Muhammad itu lidahnya tidak pernah mencelakakan. Nabi Muhammad itu lidahnya membawa keselamatan. Kenapa? Nabi Muhammad itu dasimun laisa bil jafi. Kalau ngomong Nabi Muhammad itu lembut, halus, tidak pernah kasar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bersyukur. Orang kalau sudah mampu bersyukur, insya Allah cara ngomongnya enak. Tidak seperti tadi, membentak kiri kanan, ya, marah-marah tiap pagi. Halo, bangunkan anak, bentak. Bagaimana cara bangunkan anak? Cara Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, bangun, bangun. Cara Nabi, cara setan bagaimana? Bangun! Hei, bangun! Ya Allah, kamu nih tidur terus, main HP terus, sama bocah bapaknya. Nah, mulai nyala ke bapak. Anak matanya melek, dan dibangunkan sama setan. Tidak, emaknya rambutnya tidak disisir lagi, matanya merah. Ngejual anak, nah setan bangun. Halo. Jadi Nabi Muhammad itu kalau ngomong lembut, insya Allah anak akan nyaman. Orang tua yang mimpi punya anak yang soleh, soleha, bisa menggandengnya nanti masuk dalam surganya Allah. Jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Orang tua yang mimpi punya anak yang soleh, paling tidak didik anak dengan ucapan yang baik-baik. Nak, makan nak. Nah, mandi nah.
Nah, sudah mau maghrib itu mandi nah. Bukan, mandi. Wih, buang. Mak jarogi kak sialnya namanya bawang. Dia udah perang isat ding ya. Oke Ustadz, ya, Iya. siap. Walaupun aku nggak paham Ustadz. Ustadz, berarti memang harus menumbuhkan tekad di dalam hati dulu. Salah satunya ketika memang kita belum bisa mengikuti 100% dari apa yang sudah diajarkan Rasulullah, seenggaknya kita punya tekad Ustadz ya. Sebenarnya kita tidak ada yang baik. Kita ini cuma orang-orang yang sedang berusaha untuk baik. Masya Allah. Jadi saat kita punya usaha untuk baik, ya siapa contoh kita untuk jadi orang baik? Ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alangkah lebih baiknya adalah ketika kita dipanggil Allah dalam keadaan berusaha menjadi baik ini Ustadz ya, bukan lepas dari kebaikannya. Oke, berarti siap Bu ya, selepas dari sini menanamkan di dalam diri untuk bertekad untuk selalu bersyukur. Siap ibu-ibu? Siap? Pulang nanti mengucap Alhamdulillah, siap? Sampai rumah juga mengucap Alhamdulillah walaupun banyak cucian piring, cucian baju, mengucap Alhamdulillah, siap? Pulang nanti tidak dapat telok mengucap Alhamdulillah, siap? Alhamdulillah, insya Allah Ustaz ya, aku tidak tahu sih sekarang gue ngomong siap gitu kan. Baliknya marah mulu. Iya pasti Ustaz. Oke Ustaz, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk itu bagi ibu-ibu yang sudah menyiapkan pertanyaannya, boleh silakan angkat tangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di sini perkenalkan nama saya Hesti Haryani dari Majelis Taklim Muara Sungsang. Izinkan saya bertanya Pak Ustadz. Pertanyaan saya, contoh sikap Rasulullah dalam sehari-hari. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Contoh sikap Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Begini saja Ibu ya. Masih ingat ya, begini. Nabi Muhammad itu manusia terbaik. Nah kita mau jadi umat yang terbaik bagi Nabi Muhammad. Keseharian Nabi Muhammad itu baik-baik. Nah kalau ibu mau lihat cara Nabi Muhammad, jadilah orang baik. Bagaimana caranya? Kalau tetangga pelit, ibu jangan ikut pelit. Nyambung. Kalau ibu pelit, tetangga pelit, berarti ibu bukan umat Nabi Muhammad. Itu contoh Nabi. Nabi Muhammad itu tidak terkungkung, tidak ikut-ikutan dengan sifat buruknya orang lain. Orang lain jemberut, ibu tetap tersenyum. Jangan ada orang jemberut, awas kok besok, ku jemberuti juga. Itu cara Nabi. Nabi Muhammad itu simple. Baik. Nyambung? Bapak ibu difitnah orang, jangan ikut fitnah. Nanti, Bu, tahu enggak? Kamu diomongi sama si Anu. Apa katanya? Apa katanya? Awas besok ku omongi juga. Bukannya aku enggak tahu siapa dia itu. Katanya umat Nabi. Umat Nabi itu tidak pernah ikut akhlak buruknya orang lain. Kalau mau jadi orang baik. Amin. Siap? Yuk ambil napas dulu. 1, 2, 3. Buang. Lalu tersenyum. Siap pulang ini nanti ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Siapa? Assalamualaikum. Siapa? Assalamualaikum. Siapa? Jawab saya langsung. Saya musuhmu. Saya datang untuk minta maaf. Nabi Muhammad itu dilempar batu, diludahi, dihalang-halangi, bahkan sedang sujud. Nabi Muhammad itu ditimpa dengan isi perutnya onta. Itu bahasa Yunus. Apa ada Nabi Muhammad balas dendam? Bahkan Nabi Muhammad itu malaikat sudah minta, ya Rasulullah, izinkan aku untuk membalik negeri Taif itu. Nabi Muhammad tidak pernah bilang baliklah. Nabi Muhammad tidak pernah dendam. Itu keseharian Nabi Muhammad. Tidak pernah Nabi Muhammad, baliklah sekarang. Karena penduduk Taif saat itu sangat jahat kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad berharap banyak kepada penduduk Taif saat itu untuk datang berdakwah di sana. Tapi sampai di sana Nabi Muhammad dilempari batu, Nabi Muhammad diludahi. Sampai malaikat minta, ya Rasulullah izinkan ku balik negeri itu. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan, kalau bukan bapaknya yang sekarang, nanti anak cucunya. Tuh. Ya mungkin itu jawabannya. Ya. Baik, jelas Bu Hesti ya. Semoga pertanyaan tadi juga menjawab pertanyaan dari seluruh rombongan Majelis Taklim dan juga perwakilan pemirsa yang ada di rumah. Bagaimana cara kita untuk meniru sikap atau teladan Rasulullah? Salah satunya adalah mengusahakan diri untuk semakin menjadi lebih baik dari hari ke hari. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh silakan ibu-ibu yang dari sebelah sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Rosdiana, saya mewakili Majelis Taklim PKK Desa Teluk Payo. Yang ingin saya pertanyakan Pak Ustadz, bagaimana contoh mendidik anak yang baik? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi itu Ibu udah Yunus sampaikan ya, cara mendidik anak yang baik. Kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad tadi, dari yang kecil ikut cara Nabi Muhammad. Masih ingat Ibu? Dari yang kecil, anak mau kamar mandi, mak saya mau buang air kecil, ikuti anak sampai depan pintu. Anak masuk kaki kanan apa kiri, kasih tahu nak kanan dulu atau kiri. Sudah masuk tanya nak sudah berdoa belum. Kalau anak belum berdoa yang kecil masih TK kelas 1 SD, ibu yang bimbing doanya. Jadi jangan pernah mimpi punya anak yang soleh. Kalau ibu sendiri tidak punya tekad untuk jadi ibu yang solehah, ya tidak hafal doa masuk WC, bagi anak mau hafal, nyambung tidak? Nyambung tidak ini? Tuh. Jadi kalau ikut cara Nabi itu dari yang kecil masuk. Ketika anak sudah masuk, lihat lagi, jangan langsung ditinggal. Nah, main, Kak Teme, pergi sendiri situ. Kau WCB manggil emak terus tuh. Jangan ikuti anak yang kecil. Lihat kalau sudah masuk duduknya, lututnya yang kanan apa yang kiri yang tinggi gitu. Pas sudah tutup pintu, tunggu depan pintu, ingatkan lagi. Kanan apa kiri? Sudah keluar, sudah berdoa belum? Tuh. Cara mendidik anak ikut cara ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Itu saja mungkin. Ya. Baik, jelas Ibu ya. Baik, semoga kita bisa menjadikan diri kita menjadi contoh bagi anak, bagi orang lain juga bahkan Ustadz ya. Ketika memang sudah menjadi ataupun memiliki tanggung jawab sebagai orang tua memang berat Ustadz ya. Berat banget pasti Ustadz ya. Cuman memang tugas kita untuk selalu mendidik dengan cara-cara minimal apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan. Benar kah Ustadz? Iya benar. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati dari Majelis Ta'lim Nurul Falah, Parit Harapan Baru, Desa Teluk Payo. Izin bertanya Pak Ustadz. Pertanyaannya, bagaimanakah sifat-sifat yang baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan masih ruang lingkup itulah ya. Ustadz, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan jawab setelah jeda pariwara berikut. Untuk itu tetap di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo, karena kita bersyukur, rakyat terus bersatu.
dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, kita masih di sesi tanya jawab terkait tema kita hari ini tentang syukur. Tadi sebelum jeda pariwara ada pertanyaan dari salah satu rombongan majelis taklim terkait bagaimana sifat-sifat yang baik dari Rasulullah yang memang bisa kita tiru ataupun kita aplikasikan untuk pada saat ini. Silakan Ustadz. Tadi sudah kita sampaikan sifat-sifat terbaik Nabi Muhammad SAW itu syukur, sabar, ya Bu ya. Halo. Jadi Ibu yang bertanya di antaranya sifat Nabi Muhammad itu sabar. Sabar. Jadi sabar itu tidak ada batasnya Ibu. Bagaimana hadiahnya buat orang untuk yang sabar? Syahid. Nanti jika Ibu menginginkan sesuatu ya, tapi tidak punya kemampuan, misalnya mau ganti-ganti baju, mau ganti-ganti perhiasan, mau ganti alat rumah, perhiasan dan sebagainya, tapi Ibu tetap menahan itu, tidak memaksakan kehendak, tidak sampai menghutang kemana-mana, tidak sampai mendesak suami, tidak memaksakan keadaan. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW, bersabar atas semua keadaan, insya Allah. Maka ibu yang bersabar, tidak mengekang, tidak memaksakan diri, tidak memaksakan suami dan sebagainya atau keadaan, tidak ketika ingin sesuatu lalu ibu tahan. Ya biarlah orang lain punya emas banyak, ya sudah. Orang lain ganti-ganti jilbab, ya sudah. Orang lain ganti-ganti baju, ya sudah. Saya punya cincin tapi cuma satu, itu pun bukan emas. Tidak apa-apa, kan syukur itu di dada. Kalaupun cincin kita bukan emas, gelang kita juga cuma gelang karet, tapi kita membawa perhiasan yang menurut Nabi Muhammad tadi, hati yang bersyukur, insya Allah kita tetap akan indah. Jadi sabar saja. Orang yang sabar itu selalu memancarkan kebahagiaan di wajahnya, insya Allah. Amin. Ya Amin ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Lalu dari mana Ustadz datangnya kata-kata sabar tuh ada batasnya katanya Ustadz. Itu dari mana Ustadz? Kata-kata apa tadi? Sabar tuh ada batasnya katanya. Oh enggak ada batasnya sabar itu. Jadi dalam agama sabar itu batasnya hanya Allah yang bisa membalas. Hanya Allah yang bisa membalas. Jadi orang yang kesabarannya itu sampai habis karena tadi tidak punya konsep. Karena hidup ini sebenarnya kita itu punya batas bahagia. Jadi kalau mau dituruti kita tidak akan pernah bahagia. Umur loh cuma paling banter 60. Kalau kita 70 tidak bisa nikmati lagi. Rumah besar paling kita di kamar. Jadi kita harus punya konsep hidup. Itu. Apa konsep? Konsep harus bahagia. Nah apa konsepnya? Bersyukur dan bersabar. Insya Allah kalau keadaan yang membuat kita bahagia tidak akan pernah bahagia ibu. Jadi harus ada dasar. Kalau sudah punya konsep insya Allah mampu kok. Amin. Amin. Ya Tadi itu Rabbal Alamin. tekad, ada riyadhah, latihan terus untuk jadi orang yang sabar. Kemudian ada jihad. Jihad itu apa? Kesungguhan. Ya. Saya pengen benar jadi orang yang sabar. Bukan hanya sabar. Tapi cuma bisa ngomong sabar. Tuh. Tapi kalau udah punya tekad insya Allah. Tekad itulah menjadi kekuatan. Maka sabar tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Nah, jadi untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga seluruh remaja-remaja di sini kalau balik lagi mamaknya marah ngomong abis sabar aku, inilah batasnya. Katik mak ngomong. Tadi kata Ustadz Yunus sabar tuh tidak katik batasnya. Jadi kalau ada yang kena marah alasannya sabar, Ustadz Yunus bisa dijadikan alasan. Nabi Muhammad itu kan. Iya Nabi Muhammad, betul. coba lihat kita tahu sirah Nabi Muhammad. Bagaimana sejarah Nabi Muhammad. Masya Allah. Dikelilingi pamannya pun pamannya tidak mau ikut Nabi Muhammad bahkan menjadi musuh. Kemudian orang-orang sekitarnya banyak sekali menghalangi Nabi Muhammad dalam dakwah. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar. Coba lihat hasilnya sampai saat ini. Sudah ratusan tahun Nabi Muhammad tetap dikenal. Jadi itu balasan untuk yang sabar insya Allah. Masya Allah luar biasa. Semoga bisa menjadi contoh untuk kita semua. Ustadz untuk itu kita cukupkan untuk sesi tanya jawab hari ini. Karena memang waktunya tidak mencukupi. Kita langsung masuk ke sesi kesimpulan. Untuk itu apa Ustadz kesimpulan kita terkait tema kita hari ini syukur? Kami persilahkan. Baik Ibu Bapak, kesimpulannya adalah mari sama-sama kita melatih diri. Jadi 2 saja Yunus ulang, 1 riyadhah. Latihanlah untuk terus jadi orang yang bersyukur. Kalau sedang sumpek, jangan berlebihan. Jadi orang yang bersyukur itu bukan berarti tidak pernah marah karena kita punya nafsu. Bukan berarti tidak pernah jengkel karena kita punya nafsu. Tapi ciri orang yang bersyukur itu ketika dia marah, marahnya tidak berlebihan dan tidak berlarut-larut. Pagi ini marah, kalau bisa sore sudah selesai. Jangan sampai marahnya bertahun-tahun. Tidak teguran sama tetangga. Ya. Jemberutnya terus-terusan. Ada sifat dendam. Nah itu dia namanya tidak punya tekad. Maunya selamat. Pengennya masuk surga. Pengennya dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi tadi dia tidak ikut cara Nabi. Dituruti nafsunya.
Bagaimana kita mau selamat? Halo? Insya Allah. Jadi pertama latihan. Susah tersenyum, paksakan. Ketemu musuh di jalan, cuma ketemu jalan setapak setengah meter, paksakan. Oh, ada musuhku di depan, aku harus senyum. Siap-siap. Kalau enggak dipaksakan, biasa senyumnya miring sebelah itu, cuma lubang hidungnya naik sebelah. Nah, itu ya. Jadi paksakan, latihan. Biarlah dia. Biarlah dia yang salah, tapi saya harus minta maaf duluan. Paksakan. Itu kalau mau jadi orang baik, mau ikut cara Nabi, mau terlihat seperti orang bersyukur dan benar-benar nanti diakui sebagai ahli syukur di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah itu hanya mereka yang takut kepada Allah. Dan ciri mereka yang takut kepada Allah, takwa kepada Allah, mereka yang menyadari kesalahannya, menyesalinya, lalu berusaha menggantinya dengan nilai-nilai kebaikan, insya Allah. Oke, Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak Ustadz Yunus yang telah menyampaikan tausiahnya hari ini, dan juga semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi berkah bagi kita semua dan juga dapat menjadi pedoman bagi kita supaya nanti ke depannya menjadi insan yang lebih baik lagi. Kalau begitu kita ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rombongan Majelis Taklim dari beragam desa di Kabupaten Banyuasin II yang sudah hadir pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang menyaksikan dakwah keliling TVRI dan juga tentunya kepada pengurus dan juga rombongan alim ulama dan juga tokoh masyarakat dari Desa Teluk Payo pada hari ini. Akhir kata nanti akan kita akhiri acara kita hari ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Yunus. Kalau begitu saya Suwana Rahmat Putra mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inni ala maratil maut wa sakaratil maut. Rabbana ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.